waktunya bersama-sama dengan kita hari ini untuk pertemuan kedua, dalam pelaksanaan modul modul struktur keilmuan PAI. Jadi untuk hari kedua ini kami mohon juga kepada Bapak untuk penjelasan mengenai tugas PJBL dan juga tentunya untuk pendalaman tentang struktur keilmuan PAI dalam modul 2 dan 3. Jadi itu saja Pak untuk acara hari ini. Dikembalikan ke Bapak. Oke, apa yang mau ditanyakan tentang materi apa? Tentang struktur keilmuan PAI apa yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk struktur keilmuan PAI yang ada yang ingin ditanyakan Bapak mengenai begini. Untuk materi akhlak, mungkin pada saat sekarang ini guru mengalami beberapa kesulitan mengenai pembiasaan perilaku baik siswa di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Karena memang sejatinya seperti di dalam modul dijelaskan kalau perkembangan zaman dan teknologi itu sangat mempengaruhi karena tidak ada lagi batasan ruang antara suatu daerah dengan daerah lain sehingga informasi itu mudah saja didapat oleh siapapun, bahkan termasuk anak-anak SD, tingkatan anak-anak SD. Kalau kita lihat sekarang siswa SD ketika di dalam kelas mereka misalnya ketika dalam belajar mereka sering bernyanyi, tapi nyanyi yang dinyanyikannya itu nyanyi orang-orang dewasa yang kalau kita sebut sekarang istilahnya viral gitu Pak. Jadi bagaimana cara eh, penerapan akhlak PAI sesuai dengan konteks pada saat sekarang ini. Dan begitu juga dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita lihat kan di modul kurikulumnya itu masih PAI kurikulum 2013. Bagaimana dengan kurikulum Merdeka sesuai dengan kurikulum saat sekarang ini yang berlaku begitu Pak? Baik. Bagaimana menghadapi anak-anak yang milenial lah ya, anak-anak zaman sekarang. Milenial. Ini Bapak Ibu semua punya anak ya. Rata-rata punya anak ya. Rata-rata. Ya. Bapak Ibu, menurut saya jawaban singkatnya pertama Bapak Ibu harus mengenali dulu anak Ibu Bapak Ibu ya, mengenali betul anak-anaknya. Ya, maka nanti di kurikulum Merdeka ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu modulnya khusus nanti di bidang pedagogik nanti akan dijelaskan itu. Pertanyaan yang nomor 2 itu akan ada pembahasan tentang kurikulum Merdeka di bab pedagogik. Sekarang kan masih profesional kita ini. Kalau profesional kan konten materi KPAI-an baru ya. Kalau bagaimana kurikulum PAI di kurikulum Merdeka nanti ada di bab apa namanya pengembangan kurikulum lah nanti tentang kurikulum Merdeka di modul pedagogik. Ya, itu. Nah, di antara karakteristik kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah mengenali peserta didik. Anak itu jangan diajar dulu sebelum kita mengenal gimana karakteristiknya, kebiasaannya, mengenal dulu bagaimana kondisi orang tuanya, apa pekerjaannya sehari-hari, kenali itu dulu. Maka di dalam kurikulum Merdeka ada namanya asesmen awal. Itu. Asesmen awal ini mengetahui siapa anak kita. Jadi kalau di kurikulum yang lama tidak ada itu. Kalau kurikulum Merdeka, siapa anak kita ini? Nah, nanti setelah diadakan tes, apakah ditanya, diwawancarai, atau serah tekniknya, nanti akan lahirlah
jawaban-jawaban hasil tesnya anak ini berbeda-beda. Ada anak yang pintar, anak yang kurang pintar, yang tidak pintar lah ya. Anak yang akhlaknya jelek, yang tidak jelek, yang kurang jelek. Nah, kunci yang pertama dulu mengenali anak kita itu. Yang kedua, kita harus mengenal, Bapak Ibu harus mengenal teknologi apa yang dimiliki anak kita itu. Lalu mereka diangsur mengarahkan, ya. Mamanya anak-anak kecil sudah punya TikTok, ya diskusikan dengan orang tuanya apa ini layak, ini anak main TikTok, ya kan? Kalau tidak layak, ya dinasehati, anaknya dinasehati orang tuanya. Kalau anaknya tidak bisa apa, nah disarankanlah kepada orang tuanya TikToknya itu TikTok untuk anak-anak itu. Kalau YouTube, kalau di YouTube istilahnya ada pembatasan YouTube. Jangan YouTube ini yang dilihat, ada YouTube Kids. Nah, kalau selama untuk itu kan tidak masalah. Sekarang yang masalah kenapa anak itu tidak terkontrol oleh orang tua dan guru tidak tahu menau dengan kondisi anak itu. Nah, itu Sukma secara singkat. Nanti lebih teknisnya nanti menghadapi anak itu di bab kurikulum Merdeka. Nanti ada kiat-kiatnya. Kemudian yang ketiga, menurut saya, Bapak Ibu harus mengerti tentang teknologi media sosial, harus paham. Jangan anti. Anti itu maksudnya, oh saya tidak mau Facebook, saya tidak mau ini. Tapi kita tidak mengerti bahwa di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada keburukan. Mana yang bisa dibatasi, dibatasi anak-anak kita. Nah, sekarang itu ya jawabannya Bu Sukmayeti. Untuk sementara dulu ya. Tapi ingat ya, sebagai guru PAI, Bapak Ibu, jangan bersedih kalau melihat anaknya nakal. Jangan terlalu stres menghadapi anak-anak kita ada masalah ini, masalah itu. Itu perlu kita bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan lingkungan supaya anak-anak kita lebih baik ya. Memang zaman sekarang itu dirasakan betul itu. Saya sendiri juga punya anak ini. Ini pulang sekolah jam 4, jam 3, mana HP ya katanya kan. Nah, ini kelas 2 SD baru, mana HP ya katanya. Oh HP langsung ditanya. Nggak ada tugas. Oh nggak ada tugas sekarang ya. Orang SD nggak ada tugas sekarang. Untuk apa? Apa yang mau dilihat? Nah, ya, lihatnya ini. Tapi perlu dibatasi barangkali ya. Itu tantangan kita bersama itu. Satu, silakan yang lain. Atau Satu silakan pertanyaan yang lagi lain boleh, Pak? menambahkan. Hah? Satu pertanyaan lagi boleh, Pak? Boleh, boleh, boleh. Begini, Pak, untuk penanaman masalah akidah, Pak. Ya. Kebetulan di tempat saya, di situ mayoritas siswanya non-Muslim, Pak, atau Kristen. Di Jadi mana? perbandingan, apa, Di mana Pak? tuh? Ampek Nagari, Pak. Sampai Nagari ya. Iya, iya, iya. Jadi di Ampek Nagari itu ada suatu wilayah perkebunan sawit dan masyarakatnya pekerjanya itu mayoritasnya dari luar daerah, Pak. Jadi banyak dari Medan, Nias, dan Jawa. Jadi agamanya bermacam-macam di situ, Pak. Nah, dan di sekolah saya itu mayoritas siswanya itu berasal dari Nias dan Medan. Jadi banyak orang Kristen ya, Pak. Dan untuk pembelajaran PAI sehingganya dalam satu kelas itu eh, cuman ada misalnya satu kelas itu cuma satu orang siswanya atau ada yang dalam kelas itu memang tidak ada sama sekali. Nah, untuk penanaman akidah masalah toleransi di sini pun sepertinya agak kesulitan Bapak karena seperti anak-anak di situ ketika belajar agama Islam, anak-anak yang lain yang Kristen ini sering masuk ke kelas mengganggu dan yang lain-lainnya dan ketika disuruh keluar mereka tidak mau untuk keluar gitu Pak. Dan kalau kita cari kelas lain itu terkadang kelas tidak tersedia gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran PAI akhirnya
ketika kita berbicara yang lainnya ribut dan tidak bisa untuk situasi kondusifnya Pak gitu untuk pembelajaran PAI. Dan juga ketika sedang makan, misalnya siswa ini bawa bekal dari rumah, yang anak muslim ini eh, anak yang non muslim ini sering minta-minta makanan ke anak-anak yang muslim, dan yang begitu pun dengan sebaliknya, anak yang muslim makan makanan yang dari non muslim. Kadang kita ragu apakah makanannya ini nanti halal atau tidaknya begitu Pak. Jadi dalam pembiasaan untuk penanaman akidah untuk tingkatan SD ini bagaimana sebagusnya Pak? Nah, siapa yang mau menjawab itu? Tidak ada yang mau menjawab. Hah? Tidak ada. Nah, Rumit itu Bu untuk dijawab, Miharni, Pak. silakan. Eh, Baiklah, kalau menurut pemahaman saya ya Pak, kalau untuk menanamkan akidah bagi anak sekolah dasar itu mungkin lebih apa namanya itu, bukan cuma pengertiannya saja yang kita ajarkan gitu. Misalnya seperti teman yang beragama Kristen atau apa gitu di luar Islam, ketika dia membawa makanan mungkin bisa kita sampaikan kepada orang yang beragama Islam bahwa kalau kita itu ada yang halal dan ada yang haram dimakan gitu. Jadi seandainya orang Kristen ini kan kita masaknya nggak tahu, misalnya seperti memakai kualinya gitu kan. Kita nggak tahu apa aja yang dimasak oleh orang tuanya di rumah gitu. Mungkin bisa juga disampaikan seperti itu ke anak yang beragama Islam itu, Ibu ya. Jadi nanti dari pemahaman itu, dari penjelasan kita, mudah-mudahan anak yang Islam ini lebih bisa lagi memilah-milah mana yang boleh untuk kedepannya dan mana yang tidak. Itu aja Pak dari saya. Bu Tanti, ini Bu Tanti hidup mic-nya nih, silakan. Hidup mic saya, Pak. Ya, Kalau menurut saya ya Pak, anak itu harus diberi pengertian. Misalnya kayak anak kelas 1 misalnya kan masih biasa tuh memberi, dikasih, meminta. Tapi harus jelaskan, nak misalnya, nak anak siapa Tuhan kita? Tuhan kita Allah. Tuhan yang satu lagi siapa? Dijelaskan dulu Tuhan kita dan Tuhannya berbeda. Begitu juga makanannya, makanan kita dengan dia ada yang berbeda. Makanya kita tidak boleh minta makanan dia. Mungkin begitulah Pak. ya. Ada lagi tambahannya? Saya rasa begitunya Pak. Oke, ya begitulah ya. Ini si Sukma kita ngajar akidah kepada umat Islam ya. Yang Kristen jangan diajak-ajak dia dulu ya, biar aja dia. Enggak Pak. Tidak Pak. Nanti kita dibilang enggak toleransi nanti ya. Jadi Hmm. kita ajarlah anak-anak kita itu kalau bisa itu lebih bagus, lebih sendiri. Berarti siswa Bu Sukma PAI sendiri berarti. Kalau enggak ada, Iya Pak, ada yang sendiri begitu. ada Pak. Oh ada ya, ya berarti kan ngajar agamanya lebih intim lah ya, lebih spesifik, lebih bagus. Ingatkan dia secara nak makanan teman-teman kita yang non Muslim itu belum bisa kita percaya 100%. Bisa saja makanannya dari bumbu ini, bumbu itu di dalam agama kita tidak boleh. Jangan kita langsung ke anak yang non Muslim. Nanti dibilang sama orang tuanya, gurunya melarang kita ngasih makan Bu, masalah lagi kita kan, tidak toleransi. Tapi kan dengan anak kita yang fokus dulu, fokus ke anak kita, lebih intim kita, lebih dekat, lebih apa namanya intensif lah ya. Kalau sendiri kan lebih intensif. Kalau rame-rame ini kan susah kita nasihati orang. Tapi kalau sendiri kita bisa ngajarkan bab per bab pelajaran itu dan diingatkan hal-hal yang semacam tadi. Gitu aja Bu ya. Ada toleransi, ada yang batas-batas toleransi dalam bab akidah, tidak ada toleransi ya. Kalau akidah, tidak ada toleransi. Tapi kalau makanan termasuk hukum Islam, tidak boleh toleransi. Tapi kalau dalam masalah muamalah, pergaulan, dia main bola kaki, silahkan main bola kaki. Nah, dijelaskan ke anak itu. Kalau kamu main apa berkunjung ke rumahnya silahkan. Tapi ini harus hati-hati yang dua ini. Pertama makanan, yang kedua
Jangan nanti akidah kamu, Tuhan kamu ditukarnya dari Tuhan apa kita. Nah, saya kira begitu ya kalau apa. Jadi fokus ke anak kita dulu, jangan kita ke anak orang itu. Kalau mereka biarkan aja, nanti diingatkan pula guru yang lain mengingatkan supaya dia menjaga juga sikapnya kepada anak-anak kita. Jadi kita saling menghargai. Gitu aja ya, Sukma ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak Ibu, eh sebentar ini apalagi ini masalah PJBL tadi ya yang mau ditanya ya. Saya minta satu orang menjelaskan apa tugas yang kelima yang dibuat kemarin. Nanti saya jelaskan tugas keenam ini. Siapa yang berani? Ya kan? Untuk menjelaskan 6, dia kan 1, 2, 3, 5 hubungannya. Gimana saya menjelaskan LK6 ini kalau saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu buat tugasnya di 5. Ada yang berani? LK6 itu di sini ada kan apanya? LK6? LK6. Saya kirim ke WA Group, silakan dibuka. LK6 tentang penyusunan rencana aksi, Pak. Sudah ada ya? Sudah ada formatnya, Pak. Template-nya sudah kan? Template-nya ada. Oh, ada. Berarti udah itu diisi aja itu. Di sini katanya rencana aksi. Coba yang 1, 2, siapa yang berani menjelaskan ke saya? Ini Pak tugas 1, 2, 3, 5. Lalu yang ke-6-nya apa Pak? Ada enggak? Ada yang berani. 1, 2, 3, 4, 5-nya ini PJBL-nya Pak. Yang ke-6-nya ini apa? Silakan. Ada enggak? Saya mau tahu dulu itu. Kalau enggak saya jelaskan ini gimana? Saya saja, Pak. Silakan. Coba yang lain lagi, Sukma. Untuk oke. Yang lain. Saya menunjuk nanti. Baik, Pak. Assalamualaikum. Biar lagi saya mencoba ya, Pak. Mudah-mudahan. Ini siapa nih? Ladisa, Pak. Oh ya, Ladisa ya. Silakan. Saya tampilkan PPGL saya ya, Pak. Mudah-mudahan sinkron deh. Mohon maaf, Ketua. Apakah Ladisa sedang mau share apa nih? Ya, share screen. Share itu, oke, Pak. oke. Share PJBL-nya di layar kita nih, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Sebelum saya bacakan di sini, rencana action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyelesaian masalah. Jadi, apa rencana kita menyelesaikan masalah? Maka nama LK-nya penyusunan rencana aksi ya. Rencana aksi itu setidaknya harus smart. Nah, ada smart ya. Smart itu apa? Spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound. Oh ya, kemudian rencana action plan itu suatu rencana kegiatan yang lebih rinci dan operasional. Nah, gini. Ini sama Bapak Ibu, nah sama dengan membuat RPP ya. Rencana mengajarnya harus jelas. Karena masalahnya sudah ada, lalu apa rencana action kita? Nah, itu kira-kira gambarannya. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya membuat PJBL-nya ini juga berkaitan dengan kondisi yang terjadi di sekolah sendiri, Pak. Yaitu di SD Islam Darul Makmur, Pak, di Yampe Angke.
Mengenai sholat fardu, kami kan anak kami itu jumlahnya banyak, Pak. Sekitar So, 540 ya. orang, Pak. Mm-mm. Jadi eh, karena di waktu sholat zuhur berjamaah itu dengan kondisi Ini guru agama Disa guru tidak, apa ini? guru PAI, Pak. Guru PAI modulnya modul fikih. Iya, Pak. Maksudnya, kenapa enggak modul PAI? Kata ibu dosen sebelumnya boleh memilih, Pak, sesuai dengan materi masing-masing gitu. Yang merujuk seperti sholat ini kan merujuknya ke pembelajaran fikih kayak gitu, Pak. Oh, Ketika itu bukan. yang saya Begini, pahami, Pak. modulnya harusnya tetap PAI. Nanti ruang Oh, lingkupnya gitu, ruang Pak. lingkup fikih ya. Lanjut, silakan. Ah, ya, Pak. Ya, Pak. Jadi dengan kondisi kami siswanya banyak, sekitar 540 orang siswa, Pak. Jadi pas sholat zuhur berjamaah itu kan yang mengawasi rata-rata guru PAI, jadi garda depan. Sementara kami guru PAI itu hanya berjumlah sekitar 4 orang, Pak. Jadi anak dalam pelaksanaan sholat itu kalau hanya kami berempat yang mengawasi tentu seperti memperbaiki gerakan anak di tengah sholat dan segala macamnya itu untuk terutama untuk kelas 1, 2, 3 itu kan kesulitan, Pak. Di saya mengangkat masalahnya itu kalau sholat anak tidak apa nama tidak betul gerakan bacaan dan segala macamnya itu berdampak juga kepada cerminan akhlak anak nantinya gitu. Oke, itu identifikasi masalah. Lanjut ke Ya, LK2. nah terus sebentar, Pak. Ini LK2-nya, Pak. Ada juga eksplorasi. Nah, Eh, apa kira-kira ya, penyebabnya? kalau di kalau di LK2 ini lebih kepada mencari Ya, ya mencari penyebabnya ya, Pak. penyebabnya kan. Tadi Ya, anak-anak kurang tapi sholat. dilandasi dengan teorinya dulu, Pak, gitu. Ya, Ya, teorinya. Kemudian apa ya. simpulannya? Nggak usah terlalu detail, gambaran kecil besarnya aja. Oh, ya. Ini Nah, oke. LK4 nih, Pak. Apa kira-kira eksplorasi penyebab masalahnya ini, penentu penyebabnya ini? Tadi sebagian kan sudah dijelaskan Anda Ya, jumlah anak terlalu iya, banyak, itu termasuk ya, penyebab, kan? ya, Pak. Apalagi? Kemudian Kan masalah penyebab sholat ini ya, tentu ada iya, Pak. penyebabnya. Itu analisis Ya, kita berdasarkan konsep dan teori ya. iya, Pak. Kalau di dalam ini saya bikin yang pertama lingkungan kurang mendukung. Lingkungan yang dimaksud di Lingkungan, sini lingkungan jumlahnya sekolah, Pak, banyak lingkungan. terutama. Lanjut. Ya, kemudian kurangnya pemahaman anak tentang pengetahuan agama. Maksudnya di Pemahaman sini anak ya kurang. pemahaman. Apalagi? Nah, jadi kesalahannya kemungkinan ada dari kita atau ketika anak memahami pembelajarannya. Ya bisa dari guru, bisa dari Bisa siswa ya. jadi siswa. Iya, Nggak Pak. siswa 100% kan? Enggak, Pak. Oh, nah, gurunya mungkin juga ya. Iya, Lanjut. mungkin dari metode kita yang salah atau bagaimana mungkin itu. Kemudian perhatian guru kurang maksimum terhadap peserta, peserta didik. Yang dimaksudnya di situ, Pak, karena di sekolah itu kita hanya guru PAI yang dibebankan untuk mengawasi sholat anak. Itu kan Berarti eh, artinya, kerjasama gurunya belum. iya, Ya, Pak. kerjasama ya. Belum, Lanjut. belum, Pak. Ya. Berarti Kemudian tambah kerjasama. lagi gadget. Ya, Pak. Lanjut. Pengaruhnya Berarti gadget banyak yang terakhir. faktor. Nah, setelah disampaikan Ya, Pak. faktornya, turun ke bawah ke 4, lanjut ke 4 lagi. LK5, Pak. LK, eh, sampai LK4 baru, Pak. Oh, itu udah ke 4 tadi tuh. Iya, Pak. Berarti udah. Oke. Ini oke, analisis. Ini analisis penentu penyebabnya yang mana kira-kira dari yang banyak tadi? Itu yang belum dulu. Akarnya Belum, ini Pak. akarnya ini mana nih? Akarnya ini. Akar analisis akar penyebab masalah yang banyak dari yang mana?
Kalau menurut awak yang paling banyak tuh mengenai satu pemahaman dan perhatian guru, Pak. Perhatian guru artinya Pemahaman ketika anak ya, dan perhatian. soalnya ketika praktek itu kan kita harus ikut andil melihat anak mana yang salah gerakannya, mana yang sujudnya tidak betul, segala macam. Itu kan banyak anak yang harus kita perhatikan pada praktek sholat berjamaah ketika zuhur, Pak. Di luar mungkin ada praktek yang ketika kita pembelajaran PAI itu memang ada pula kita melakukan praktek. Misalnya di kelas 3 ada materi sholat atau bab sholatnya, itu kan ada prakteknya juga, Pak. Oke, Itu kan satu-satu juga anak dinilai. ya. Cuma kan kalau kita di swasta tuh karena guru agamanya banyak pula, tentu kita tidak 1 sampai kelas 6 yang terjangkau, Pak. Sesuai dengan lokal yang kita ajar gitu, Pak. Mana yang penentu itu? Belum banyak juga aja baru masalahnya yang Ladisa sampaikan. Berarti belum belum ketemu yang penentunya. Mana yang paling penentu? Nah, Iya. kalau sudah ketemu kita mana yang paling menentukan dari masalah itu, berdasarkan analisis dan diskusi dengan teman-teman atau apa, maka ada pernyataan, wah ini yang masalah ini bukan sarana ini. Kalau sarana ini di lapangan pun kalau ingin sholat bisa sholat, berarti bukan penentu, betul kan? Iya, Pak. Betul kan? Betul, Pak. Umpamanya kan apalagi perhatian guru bisa pengaruh gadget. Ngapain gadget di sekolah kan anak enggak pakai gadget anak sekolah. Tidak, Pak. Oke, gadget enggak ada masalah itu gadgetnya kan di rumah. Kita kan ngajarnya di sekolah ini tentang enggak menentukan. Pindah yang ke mana lagi? Pemahaman anak. Ini bisa jadi perhatian guru. Mungkin. Jadi perhatian guru dan apa lagi tadi? Eh, Pemahaman anak. Ada dua mungkin ya. Perhatian guru. Apakah tadi apa jadi upaya apa tadi yang dibuat tadi di atas tadi coba di atas? Yang lingkungan yang pertama, Pak. Ya, yang mau dicari tadi penyelesaian masalah. Masalah apa tadi? Oh, tentang sholat yang bisa mencerminkan karakter anak. Soalnya anak masih banyak yang berperilaku tidak mencerminkan dari sholat yang dia kerjakan. Oh, maksudnya yang ini masalahnya lain lagi. Ini karakternya bukan sholatnya berarti ya. Karakter. Bukan masalah sholatnya tadi ya lupa. Saya sekira tadi masalah sholatnya. Oh, kalau itu Bukan. terlalu berat masalahnya itu. Ini kan butuh apa kita? Oh, jangan disangkutkan ke sholat dulu karakter. Lebih baik fokus saja karakter anak yang bermasalah apa. Lalu dicari penyebabnya apa. Jangan disangkutkan dengan sholat dulu gitu menurut saya lebih saya. Iya, Itu Pak. masukannya. Oke, sekarang oh, yang masalahnya tadi itu apa? Tadi kan masyarakat apa? Sholat belum Lingkungannya. menjadi pondasi karakter. Ini yang masalah sholatnya atau karakternya ini yang mau diselesaikan masalahnya. Oh, yang mau diselesaikan itu sholatnya dulu, Pak. Kenapa dihubungkan dengan karakter? Karena realitas yang di lapangan yang nampak anak itu berperilaku belum mencerminkan sebagai seorang yang sudah melakukan Oh, sholat. jangan terlalu jauh kita. Kita fokus-fokus aja. Kalau karakter aja jangan disangkutkan dengan sholat. Kalau memang sholat yang dianggap penyebabnya, oke lah ya. Berarti yang masalahnya karakter. Sekarang penyebab utamanya sholatnya tidak benar apa? Ya, kan belum tentu juga. Bisa saja masalahnya banyak tadi yang lain ya. Oke lah. Nah itu contoh yang disampaikan Ladisa. Kita dilatih mencari masalah, menemukan penyebabnya. Setelah ada penyebabnya, lalu apa aksen kita? Inilah LK6. Apa aksen Ladisa? Coba turun ke bawah. Nggak ada lagi ya? Belum, Pak, masih Nah, sampai sekarang LK4. Pak. apa aksen Ladisa rencananya mau dibuat untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu? Yang masalahnya harus Oh, fokus.
Jangan fokus ke karakter kah atau ke sholatnya, terserah. Mana apa ya proyeknya, apanya, proyeknya. Kalau sekarang lebih fokus ke sholatnya terlebih dahulu, Pak. Sholat. Nah, berarti apa proyeknya nanti itu? Aksennya apa? Melatih. Pertama, yang pertama Judulnya apa berdiskusi itu dengan judulnya? Judulnya apa? Ini kan judul dulu nih di LK6 ini. ya, Tentukan Pak. judul